Cina babi. Sebelum kalian berpikir itu adalah ngomong jorok, coba pikir lagi pemikiran kalian itu yang salah sebenarnya. Bukan kata-kata itu yang salah. Jadi babi itu adalah seekor binatang, bukan kata-kata kotor. Jadi kalau kalian bisa berpikir secara jernih dan tidak baper, B-A-P-E-R, baper, bawa perasaan. Ini adalah kata-kata yang sangat penting dan sangat happening sekarang. Karena apa? Generasi Indonesia zaman sekarang, baik tua maupun muda, ya pokoknya masih hidup sampai sekarang, semuanya, itu kebanyakan baper. Dan kenapa mereka baper? Jawabannya simple. Ya, karena mereka terlalu alay, tidak bisa membedakan hal yang negatif dengan hal yang positif. Jadi kalau misalnya tadi, scene pertama kali yang Cina babi. coba kita put in this perspective. Kita taruh di perspektif yang ini. Coba lihat. Cina babi. Lu orang apa? Orang Padang. Nasi bungkus lu? Kok nasi bungkus? Lu kan orang Padang, jadi gua bilang lo makan nasi bungkus. Lo bilang gua Cina babi, ya kan gua makan babi. Kalau di perspektif begitu, sungguh-sungguh lucu dan tidak menyakitkan sama sekali. Karena apa? Karena teman kita, Kavin Andrian, tidak baper. Coba kalian semua bisa menerapkan ini. Kalau kalian dipanggil, oi Cina babi. Ya, aku suka babi. What's wrong with it? Jadi alasan kami membuat hal ini, video ini menjadi genre comedy atau komedi, karena ya alasannya simple aja. Karena banyak pasti dari kalian yang sekarang sudah baper. Jadi apa yang terjadi dengan negara kita, dengan negeri kita tercinta, Indonesia? Apa yang terjadi dengan Indonesia? Kenapa Indonesia ini bisa menjadi terpecah belah? Padahal dulu kita itu guru. Presiden Jokowi mengatakan kita ini dulu adalah guru. Dulu banyak yang belajar kepada kita. Malaysia, dulu guru belajar pada kita, kita ngirim guru ke sana. Sekarang kita sudah kalah. Dulu jalan tol, negara lain tahun 70-an, Jagorawi itu menjadi contoh negara-negara yang lain. Kita 40 tahun hanya bisa membangun 780 kilo. Di Cina yang dulu belajar kepada kita sudah 280.000 kilo. Dulu belajar pada kita. Apa yang salah dari kita? Karena apa? Karena kita terlalu menyibukkan hal-hal yang tidak penting. Yaitu tadi, rasisme. Sekarang kita masuk ke identitas rakyat Indonesia. Kalau kalian bingung apa itu identitas rakyat Indonesia, ya apa identitas itu? Identitas itu adalah ciri-ciri. Kita membicarakan bangsanya ya, bukan negaranya, tapi orang-orang rakyatnya yang ada di dalam Indonesia. Contohnya ini adalah hal yang sangat aku tidak suka, di mana kita tidak pernah mengaku kalau kita adalah orang Indonesia. Seperti ini. Sorry? I came far away from Malaysia. I've been pushing kiri, pushing kanan, looking for food court that sell Indonesian food. Are you Indonesian? No. I'm Korean Indonesian. Oh, okay. Thank you, sir. I'm sorry, sir. I've been pushing looking for food court that sell Indonesian food. Are you Indonesian? Oh, no. I'm Japanese Indonesian. Oh, okay. Thank you. Okay. Excuse me, sir. Sure. Okay, sir. Can I help you, sir? I came far away from Malaysia. I've been looking for food court that sell Indonesian food. Are you Indonesian? No, sir. I'm Chinese Indonesian. Chinese? Ni hao ma? No, sir. I cannot speak Mandarin. But you said you're Chinese. Jadi dari video atau scene itu kita bisa mengetahui bahwa banyak banget orang Indonesia yang tidak mau mengakui kalau dia orang Indonesia. Dia akan mengakui dia Indonesia tapi dengan ada kata-kata di depannya. Ya, oh enggak, saya Chinese Indonesia, saya Cina Indonesia. Bukan Indonesia, saya ini orang Cina yang tinggal di Indonesia. Coba semua Indonesia itu, semua rakyat Indonesia berpikir positif, berpikir bangga sebagai Indonesia, dan hasilnya pasti akan lebih menyenangkan seperti ini. Of course, I'm Indonesian. It's over there. Oh, over there. Oh, okay, thank you, sir. Thank you so much. Ya kan? Lebih patriotis. Kata-kata patriotis, bosku. Siap. Jadi aku merasa generasi Indonesia yang sekarang itu jauh lebih baper daripada yang dulu. Kenapa? Kan pasti berpikir bukannya dulu lebih rasis seperti tahun 98 di mana terjadi pembantaian suku yang beretnis Tionghoa. Ya itu baru-baru ini sih guys. Itu dibilang dulu banget sih juga enggak sih. Itu baru 20 tahun aja kagak. Jadi ya kalau kalian mikir itu udah lama, kalian salah besar. Kalian baru lahir loh. Banyakan dari kalian. Kembali ke topik. Kenapa gue bilang zaman dulu tuh nggak serasis zaman sekarang? Karena apa? Karena dulu, gue tahu sebagian dari kalian pasti tahu apa itu Indo Warkop. Yaitu Indro, Dono, Kasino. Gue tahu sebagian dari kalian pasti tahu.
Tunggu, gue mau bersin. Jadi mereka itu adalah dulu merupakan komedian yang sangat terkenal tuh, kok digambarkan sekarang itu kayak OVJ-nya gitu, kayak Sule, Andre Taulani dan Ajis Gagap. Karena mereka tuh dulu tuh happening banget dan trending banget. Jadi satu hal yang gue bisa simpulin dari mereka, kalau zaman dulu itu nggak sebaper zaman sekarang, itu karena scene ini. Jadi scene ini adalah putaran ulang dari mana zaman itu tuh radio tuh kayak YouTube-nya sekarang nih lagi, ya semua pegang lah gitu, atau kayak televisinya sekarang gitu loh. Jadi itu lagi happening banget waktu itu radio, dan ini disiarin ke satu Indonesia, seluruh Indonesia mendengarkan. Dan you know what? Just listen, dengar aja. Orang Batak kalau sendirian apain? Menyanyi solo. Menyanyi solo. Berdua? Main catur. Bertiga? Bertiga main halma. Main halma. Berempat? Tarik tortor. Ya, lebih 4, lebih 5, lebih dari 6. Pintu-pintu, jendela-jendela harap ditutup. Kalau Jawa sendirian ngapain? Hah? Jawa. Main perkutut. Kalau berdua? Cari kutu. Bertiga? Kelenengan. Berempat? Berempat wayang orang. Lebih dari 4, lebih dari 5 transmigrasi ke orang Jawa. Kalian bisa bayangkan kalau mereka melakukan hal itu sekarang. Coba bayangkan, pada tahun ini, pada detik ini, gue yakin itu udah dimasukin ke penistaan ras atau apa, nggak ngerti. Kemana Indonesia yang dulu? Indonesia yang nggak baper, yang nggak akan marah dipanggil, woi Cina, woi pribumi. Karena zaman dulu itu mereka menganggap itu tuh sebagai identitas, sebagai kayak pengelompokan. Karena zaman dulu itu, ya gimana, itu kayak menandakan misalnya ada 10 orang nih, random 10 orang nih, 10 orang ada di jalanan. Misalnya salah satu orang dompetnya jatuh. Kalian melihat dia dan kalian merasa, oh kayaknya dia ini orang Cina. Dan sekelilingnya tuh rata-rata orang pribumi. Ya, masa, woi, 10 orang akan lihat kan? Nah, jadi dia panggil, oi, Cina. Yang ngerasa dirinya itu warga keturunan akan langsung, yo, what's up? Nah, jadi zaman dulu, etnis itu bukanlah ejekan, tapi sebuah pengelompokan atau sebuah pengkategorian agar mudah memanggil seseorang. Jadi ya itulah menurut kami semua kesimpulannya. Resolusi adalah jangan jadi orang Indonesia yang baper. Jangan menjadi orang Indonesia yang mudah terpengaruh, mudah terkecoh, dan mudah diadu domba. Karena ya mau bagaimanapun juga, kita semua Indonesia. Muka gue muka orang Cina, tapi gue orang Indonesia, gue lahir di Indonesia, paspor gue Indonesia, KTP gue Indonesia, rumah gue di Indonesia, kakek nenek gue juga orang Indonesia. Gue bukan orang Cina, dan gue orang Indonesia. Tandai kalian yang bilang gue Cina ya. Tandain. Tandain nih. Tandain. Pluk 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 pluk.